akademik, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, para pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan terkhusus keluarga besar ketiga guru besar yang tadi baru saja kita dengarkan penerimaan pidato guru besarnya, mulai dari Prof. Adi Ilham, Prof. Anas, dan juga Prof. Wan. Hari ini banyak tamu-tamu undangan dan tadi telah disebutkan oleh masing-masing profesor yang dikukuhkan dan juga telah diabsen satu-satu oleh Ketua Dewan Profesor. Izinkan juga saya untuk menyapa secara umum, secara singkat, secara berurutan saja, mulai dari Prof. Basri Hasanuddin. Terima kasih Prof. Kalau kita lihat fotonya beliau yang belakang sana, rasanya beda-beda tipis gitu Prof. Alhamdulillah. Prof. Basri pada zamannya tempat sahabat wakil Pak Agus Arifin Lumanku, wakil gubernur kita pada masanya, Pak dari pemantau wali kota kita pada masanya, Pak Zainal, gubernur kita masih sampai saat ini tentu dari Kalimantan Utara, Bu Ina, Bupati baru kita, kemudian Dr. Onasis. Mulai dari sana saya absen nggak apa-apa, diulang kembali 1 tahun nanti keluar ada kuis siapa ini tamunya, semua sudah lolos nih. Kemudian Pak Tanro, terima kasih sudah hadir. Kemudian sekapur saya ternyata nih Pak Badir Johan, terima kasih sudah datang. Dan terakhir mohon maaf disebut terakhir karena kita di sini, Bapak legislator kita, anggota DPR kita disebut Haji Latinro, terima kasih. Kemudian di barisan belakang sana ada Haji Ansari Murid, Haji Ansar. Terima kasih juga sudah datang. Dan teman saya Pak Fuad Zain, kalau belum menyanyi ini Pak luar biasa, tapi jangan diundang dulu Pak, nanti harus saya ya. Kemudian Pak Hendra, Ketua IKP pada zamannya, Pak Ari, Pak Komar, dan seluruh tamu undangan, dan Pak Kopi di sini. Alhamdulillah hari ini sesungguhnya bukan hanya untuk kita ukurkan ataukah kita dengarkan pidato penerimaan guru besar, tapi juga sekaligus silaturahmi keluarga besar ketiga-tiganya. Sehingga tamu dan undangan tadi bukan hanya datang untuk satu orang saja secara khusus, tapi saya kira mendatangi ketiga guru besar dan sekaligus mendatangi Universitas Hasanuddin dengan seluruh tamu undangan yang hadir, baik dari Majelis Ulama Nasional Akademik, para guru besar, dan juga saya lupa menyapa khusus tamu kita dari Prof. Wasiatur Rahmah dari Universitas Airlangga, dan seluruh tamu undangan yang saya tidak sebut satu persatu mohon dimaafkan. Hari ini 3 guru besar, biasanya saya harus mencari cara bagaimana meramu ketiga seluruh peserta. Hari ini setengah mati saya membuat ramuannya, ibaratnya itu ingin memasak, tapi ini ingredientnya itu agak harus kreatif, memadukan antara MIPA, ekonomi, dan FKG. Kayaknya saya harus mulai dari FKG dulu ya. Karena Prof. Fuad ini sebenarnya bukan dokter gigi biasa. Saya langsung teringat lagunya Meggy Z. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Betul juga, ini saya kira Prof. Fuad itu terilhami oleh Meggy Z. Kalau dia datang berobat gigi, lalu kemudian ada semacam kekerasan simbolik, maka dia akan menyanyi, pergi dia lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya kira itu harus menjadi bagian dari perenungan kita. Jangan sampai dia datang karena sakit gigi, sampai di sana sakit pula hatinya. Tapi Prof. Fuad sebenarnya seorang yang memang interdisiplin ya. Karena saya lihat di data Thematic Research Group, dia bersama Prof. Hasanuddin, bosnya, Prof. Hasanuddin, perkenalkan juga, yang merupakan anggota dari One Health. Jadi One Health, dan bukan One Health biasa. One Health menggabungkan antara darat dan laut. Jadi luar biasa. Walaupun dia adalah profesor di kedokteran gigi. Inilah Unhas. Unhas tidak boleh lagi biasa-biasa. Dia harus menjadi kebanggaan kita bersama. Dan salah satu ciri ke depan, tren ke depan kita adalah interdisiplinar. Dan tadi sudah diumumkan oleh Bapak Ketua Senat Akademik bahwa Unhas kita harus bangga semua sebagai orang Unhas, keluarga besar Unhas, karena mendapat rekognisi internasional.
menjadi bagian top 500 untuk interdisciplinary itu tidak mudah. Oleh karena itu, saya berharap tidak ada lagi yang komentar bahwa itu tidak ada artinya. Justru di situ kelebihan kita. Ya. Kita bisa mengalahkan yang lain karena interdisiplin. Jadi Prof. Fuad, saya kira dengan capaian-capaian yang selama ini sudah ada, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lebih berkembang lagi, lebih terutama kekerasan simbolik. Karena ini banyak hal yang sebenarnya kita tidak sadari. Tadi Bapak Ketua Dewan Profesor sudah berusaha menghindar dari kekerasan simbolik. Tapi pada saat ada di kamera, dia tidak sadar mengatakan, wah ini bodinya lebih besar dari saya. Itu juga kekerasan simbolik Pak Ketua. Jadi, ya body shaming. Tapi sebenarnya ini harus di-frame dalam konteks budaya kita. Kadang-kadang kita sebenarnya bukan berarti ingin ada perasaan untuk mengecewakan, tapi itulah refleksi bahasa kita yang barangkali memang harus kita cari cara bagaimana ke depan, terutama dengan generasi yang berubah. Hal ini kita harus lebih sensitif, karena kekerasan simbolik ini saya yakin tidak ada, banyak yang kita tidak inginkan tapi terjadi secara tidak sadar. Saya dari situlah harus hadir ilmu pengetahuan kita, terutama Prof. Fuad yang sudah mengangkat isu ini. Ayo kita lihat dari posisi-posisi kita di kampus, mulai dari Fakultas Kedokteran Gigi, dari Rumah Sakit Gigi Bulu, sampai seluruh fakultas yang ada di UNAS. Alhamdulillah sebenarnya Bapak Ibu sekaligus saya umumkan di tempat ini, ada Bapak pimpinan daerah di sini, mohon dukungan dan juga barangkali mohon bantuan untuk semakin menggelorakan ada gerakan yang kita lakukan itu khusus untuk defable. Ya. UNAS 2 tahun lalu mendirikan pusat center untuk defable. Dan di situ baru kita sadari begitu banyak keluarga-keluarga kita yang sesungguhnya tidak sempurna, jauh dari sempurna, tapi masih memiliki semangat, tapi tidak memiliki kesempatan. Disitulah pentingnya kita menyadari begitu banyak hal yang harus kita coba ciptakan, buat supaya bisa mengakomodir mereka. Termasuk para dosen-dosen yang harus kita latih kembali. Dan tahun ini saya terus terang terharu, dan saya bersyukur UNAS berani menghadirkan Center for Defable itu untuk merekrut disabilitas untuk masuk ke UNAS dengan pendampingan yang luar biasa. Dan ketika mahasiswa baru kami umumkan siapa yang ingin menjadi volunteer, beberapa minggu yang lalu setelah diumumkan itu ada ratusan volunteer ingin menjadi membantu teman-teman yang defable. Ini kan yang disebut dengan tantangan. Pendidikan karakter seperti ini Bapak Ibu kadang-kadang kita lupa, karena kita tidak sadar, seolah-olah kita hanya ingin berkompetisi global. Kita lupa bahwa ada hal yang mungkin saja ini justru menyentuh harkat martabat kemanusiaan, dan di situ kita kemudian menghadirkan, membangun kepekaan sosial, empati anak-anak kita ini kita harus bangun. Dan saya terharu melihat teman-temannya yang kemudian ingin mendorong temannya yang tidak bisa jalan kursi roda, ada yang menuntut, ada yang kemudian mempelajari simbol-simbol. Ini sengaja saya angkat karena saya sangat yakin bahwa dalam konteks Prof. Fuad tadi, kekerasan simbolik ini itu luas sekali mainannya. Dan bagi kita yang sehat, Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, dan saya sampaikan juga pada mahasiswa baru, kadang-kadang kita baru menghargai dan merasakan nilai sesuatu kalau kita tidak punya atau kehilangan. Coba bayangkan HP kita barangkali biasa-biasa ini, apalagi kalau HP yang biasa-biasa ini, hilang dia beli lagi. Ya, tapi ketika kita sudah beli, di mana semua nomor ketika kita hilang, pasti kita baru merasa arti sebuah HP. Dan juga pula apapun itu keluarga, dan pula kemudian ketidaksempurnaan. Jadi bayangkan anak-anak kita yang buta, anak-anak kita yang tuli, anak-anak kita yang macam-macam ketidakmampuannya, karena dengan semangatnya kok mau dan bisa kemudian meraih cita-citanya, apalagi yang sempurna. Ini yang saya sebut tadi. Kemudian barangkali pintu masuknya tadinya itu kepada dimensi simbolik. Hal-hal simbolik ini perlu kita perbaiki juga di UNAS. Nah, untuk Prof. Ilham, ini sebenarnya ada hubungannya tadi. Ketika kita harus bisa kemudian memaknai hidup lebih santai sedikit, ya. Seperti secangkir kopi, hidup penuh warna dan rasa yang berbeda dan penuh rasa. Ini saya kira harus kita maknai bahwa
hidup ini harus juga tidak boleh terlalu baper ya. Kalau kita lewat masuk di beberapa fasilitas, apa boleh buat di pesawat ada kelas bisnis, ada kelas ekonomi. Kita tidak boleh menganggap bahwa itu ada kekerasan simbolik di situ. Kita harus menikmati juga. Ya, aku kita terima itu dengan santai saja. Ya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Ilham dengan dedikasinya yang sudah panjang ya, di IPA dan juga sekarang di ITH. Kita lupa juga memperkenalkan bahwa Pak Ilham ini juga adalah calon rektor ITH. Sudah ditetapkan? Belum. Tanda tangan. Ya. Dari dalam hal itu sebenarnya status beliau dan saya sama. Nah, ini adalah dedikasi yang ditawarkan lebih tinggi lagi. Tapi sebagai ilmuwan, kita ini academic leaders ya, yang sangat kita pertahankan, jaga itu adalah academic integrity dan academic capacity. Sehingga nanti Pak Ilham saya harap akan bergabung dengan kita punya tematik riset group untuk COVID. Bahkan Pak Latindro mungkin nanti kita harus sebarkan mungkin untuk perbankan teman-teman yang punya bisnis. Kita punya namanya teknologi Omik yang menciptakan kopi lebih bagus rasanya daripada kopi luwak tanpa luwak. Mesinnya sudah dibuat oleh Prof. Salengke dan pertanian ada ini. Ini kita harus interdisiplin. Karena kenapa? Kopi itu lebih pada ada yang namanya cutting taste ya. Kopi kita yang dari hasil Omik itu sudah lebih bagus cutting taste-nya daripada Astana. Lebih bagus cutting taste-nya daripada kopi luwak. Bagaimana kopi yang dari Todolo ini, Todolo itu bahasa mereka ya. Dalam arti orang Toraja apa nih? Todolo ya, bahasa Toraja, Todolo. Nah, kita berharap ini Pak Ilham genetiknya kemudian diangkat kembali, nilai-nilai genetik yang baik kemudian kita promosikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan juga comparative advantage Indonesia di dalam pengembangan kopi. Yang terakhir Pak Prof. Anas ya, tadi paling banyak tepuk tangannya ya. Saya kira mungkin karena memang banyak sekali kelompoknya mulai dari Kasapeda, Semansa. Sebenarnya Bu Ina saya sudah pernah komplain. Ya. Anak Semansa satu Makassar itu paling narsis. Dan dia tidak peduli dengan Semansa yang lain. Saya bilang, demanya satu di Semansa, bilang di Semansa Makassar. Karena saya Semansa Tonjing, saya masuk di Pindrang kan. Ya. Tapi tidak apa-apa, Rina. Saya merasa terhormat juga bagian dari Semansa walaupun tidak diakui. Pak Anas, Prof. Anas, saya kira tadi penjelasannya sudah dikomentari banyak. Saya cuma ingin mengatakan pada Bapak Ibu bahwa kenapa Unhas membuat Bank Unhas. Ini perlu saya klarifikasi ya Bang, bukan kita mau ikut-ikutan, mungkin ada Pak Iqbal Latandro nanti bisa membantu kan. Karena kalau fakultas pertanian kan ada kebun percobaan tuh, fakultas peternakan ada kandang, kalau ilmu kelautan perikanan ada tambak, kedokteran gigi ada rumah sakit gigi mulut, kalau kedokteranmu ada rumah sakit UNAS. Kalau ekonomi harus punya bank dong, tepuk tangan buat ekonomi ya. Intinya dekannya juga nekat. Ya, jadi sama nekatnya rektornya. Jadi waktu saya tantang beliau, kayaknya dia sih ragu-ragu ya, bisa kayaknya harus berani dulu. Tidak ada satupun perubahan itu yang bisa dibuat tanpa nyali dan juga perhitungan. Maka kita buat, dan alhamdulillah OJK, ada LSP di sini juga membantu kami, ada Bank Indonesia dan seluruh bank-bank lain. Dan mitra-mitra perbankan tidak usah merasa bahwa ini kita tersaing, tidak. Bank UNAS akan menjadi komplementer untuk pelengkap, terutama nanti untuk praktek-praktek mahasiswa kita, maka kita sebut juga simbol bank pendidikan. Kan sudah ada rumah sakit pendidikan, ada tambak pendidikan, ada kebun pendidikan, ada juga yang namanya bank pendidikan. Maknanya mungkin karena saya kira termasuk anak-anak kita yang kebetulan bermasalah dengan ekonominya, barangkali belum sempat urus beasiswa, ayo ada bank UNAS. Untuk teman-teman PPDS yang setelah
menjadi dokter spesialis biasanya itu dalam waktu 1 bulan saja praktek sudah bisa lunasi. Tapi awal-awal untuk membayar misalnya SPP yang kita tidak boleh dianggap kecil, barangkali keberadaan bank ini kemudian memungkinkan kita untuk lebih manusiawi di dalam melayani kebutuhan-kebutuhan internal. Dan tentu saja iklim investasi yang dibuat oleh PTNBH itu kemudian terfasilitasi oleh adanya bank lunas. Karena dengan kolateral yang tidak perlu berbelit-belit, karena kita tidak mau menyalahkan ya, Pak Kuat ya, tidak boleh juga kita menyalahkan bank kok pelit banget tidak mau memberikan misalnya pinjaman kepada perusahaan-perusahaan lunas yang jumlahnya sudah 12 atau 13 saat ini, karena itu masalah sistem perbankan. Nah, dengan adanya bank lunas yang kebijakannya kita atur sendiri dan di situ ada penjamin, karena kita yakin bahwa itu aman, maka insya Allah ini akan membantu juga lunas di dalam konteks mengembangkan, membantu ya. Karena Pak Mendikti Saintek, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa salah satu tugas berat oleh kementerian saat ini, kita setiap saya bertemu beberapa kali beliau menyebutkan bahwa salah satu tugas rektor yang berat itu bukan hanya menganggap universitasnya berada di dalam top world class university ya, tapi bagaimana kemudian universitasnya bisa meng-create ekonomi lokal, bisa membantu ekonomi lokal dan juga bisa mendapatkan revenue dari inovasi-inovasi, dari hasil haki, dari hasil pemikiran, dari hasil inovasi teknologi, kemudian kita bisa cepat mentransformasi itu, menghilirisasi itu menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Nah, disinilah saya kira pentingnya nanti Bank Lunas ini ikut berkontribusi. Pak Prof. Anas sebagai ahli untuk kalau saya lihat di TRG-nya ini berhubungan dengan microfinance ya. Nah, apa hubungannya tadi dengan kopi? Nah, mudah-mudahan nanti Todolo Coffee ini bisa dengan teknologi Onyx bisa mengalahkan Starbucks, mulai dari startup baru ya, kemudian melahirkan Todolo Coffee yang merajai dunia. Jangan hanya Makassar, Sulawesi Selatan, kita harus membawa kopi ini apapun nanti namanya ya, boleh juga Pak Anas makan itu kopi apapun itu ya, berikan nama saja, atau Ilham makan bukan Ilham makan itu ya. Kita perlu ada branding khusus, ada apapun itu. Kita berharap ada kemauan kita, girah kita, semangat kita seperti semangat dari Pak Ilham. Kalau ibaratnya motor Pak, tadi Pak Ilham pidato itu kalau gasnya itu langsung digas di awal. Saya sudah bayangkan, iya nanti di tengah-tengah pasti menurut sampai ternyata gasnya pun dari awal sampai akhir. Saya kira ini dampak dari kopi ya. Jadi Prof. Anas, kita berharap ini akan menjadi sesuatu penyemangat kita hari ini untuk kemudian menghadirkan inovasi-inovasi baru, disaksikan oleh begitu banyak tamu-tamu undangan yang sengaja datang, apalagi ada Pak Gubernur Kalimantan Utara khusus datang untuk ini, Ibu Bupati ya, dengan kesibukannya luar biasa, kemudian Pak Ibu kesibukan semua sibuk, tapi itu artinya apa, banyak harapan, bukan hanya datang menyaksikan tumpuan, tapi juga harapan untuk kita kemudian berkembang terus memberikan manfaat untuk masyarakat untuk Indonesia. Saya kira itu saja. Kemudian ada quote yang saya ingin sampaikan tentang kopi sedikit ya. Ada tentang rasa juga, tapi ini juga penting kita maknai. Katanya begini, kopi adalah pengingat bahwa terkadang ini hidup harus dinikmati perlahan dan penuh rasa. Karena kalau kita minum kopi Pak, itu kan tidak langsung bobok habis. Dia itu harus perlahan, dan harus dinikmati rasanya. Nah, sayang sekali hari ini saya tidak lihat ada kopi yang juga. Jadi Pak Ketua Dewan Profesor, pada kesempatan kali ini saya kira pengukuhan harus juga tematik. Kalau temanya kopi, adalah kopi. Dan yang paling terakhir tentu semua ini ditentukan oleh rasa syukur. Mudah-mudahan kita bersyukur hari ini kita sehat walafiat. Amin. Dan insya Allah berkah buat kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh yang hadir. Bapak Ibu semua, mohon maaf, termasuk keluarga besar ketiga profesor tadi. Mohon maaf tidak sempat saya sapa satu persatu. Mungkin bahasanya para profesor terlalu canggih, terutama tadi Prof.
Anas ya, yang entah bahasa apa dipakai terakhir itulah bahasa para profesor Bapak Ibu.